Di dalam surat Luqman itu ada ayat yang menceritakan anishkurli wali walidaik. Anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Nah, syukur terhadap kelahiran kita, Bu, itu disandingkan, Pak. Wajib syukur kepada Allah dan syukur kepada kedua orang tua kita. Makanya syukur terhadap nikmat ini sampai-sampai kemudian Rasulullah SAW itu memberikan batasan yang lebih jelas. Ya. Apa kata Rasulullah? Ridallah fi ridal walidain. Wa suhtillah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah tergantung terhadap ridho kedua orang tua kita. Dan murkanya Allah itu tergantung terhadap murkanya kedua orang tua kita. Maka syukur terhadap kedua orang tua tidak boleh main-main. Berterima kasih kepada ayah dan ibu kita tidak boleh main-main. Dan jangan pernah menghubungkan ketika kita bersyukur kepada ayah dan ibu kita itu karena pemberian mereka. Karena merawat kita, karena baik dengan kita. Tidak ada hubungannya, Pak. Yang Allah minta ketika kita lahir berkat ayah dan ibu kita, maka wajib hukumnya kita mensyukuri. Meskipun nih, ada di antara kita yang kira-kira ada orang tuanya yang melantarkan kita. Di luar sana ada berita-berita banyak, Pak. Ada seorang anak lahir, setelah lahir ditelantarkan orang tuanya. Dibiarkan. Bahkan dibuang. Dia nggak bertanggung jawab misalnya. Meskipun seperti itu, tapi berdasarkan ini ayat nikmat ini, Pak, maka meskipun orang tua itu tidak ngurus kita sebagai anak, maka hukum untuk birrul walidain, hukum untuk birrul tetap wajib. Jadi wajibnya kita birrul walidain, syukur kepada orang tua itu karena berkat lahirnya saja, Pak. Kita dilahirkan dari ibu kita itu yang harus kita syukuri. Selanjutnya, sebagai bentuk anak yang berbakti kepada orang tua, ketika orang tua merawat, lebih syukur lagi. Tapi andai di antara kita yang tidak dirawat ayah dan ibu, kurang diperhatikan, maka jangan sekali-kali kemudian kita tetap membenci, tidak balas budi, kemudian tidak ada syukur. Dan di beberapa kajian yang mungkin minggu-minggu bulan yang lalu pernah saya sampaikan, dosa yang langsung, ya, dosa yang langsung itu langsung cash, dibayar cash oleh Allah di dunia. Itu adalah ketika dosa yang ada hubungannya dengan ayah dan ibu. Itu cash, Pak. Hati-hati, Pak, kalau orang tua. Sekali kita sudah mulai menyakiti hati kedua orang tua kita, itu balasannya cash di dunia, Pak. Cash dunia. Maka hati-hati. Oleh karena itu, syukur terhadap kedua orang tua ini wajibnya adalah bukan karena orang tua kita merawat kita, bukan karena orang tua memelihara kita, bukan karena orang tua memberikan pendidikan kita, bukan orang tua kita kemudian mau baik dengan kita, tapi karena kita dilahirkan, asbab lahirnya berkat kedua orang tua kita. Inilah yang wajib kita syukuri tanpa harus tambahan lagi. Maka nggak ada istilah nanti kalau kita udah wajib syukur ini, Pak. Kepada orang tua nggak ada istilah orang tua yang akhirnya diletakkan di panti jompo nanti. Ini mudah-mudahan yang rajin ke masjid, ya, kemudian rajin taklim, sholatnya istiqomah, jaga jamaah, jangan sampai ada ayah dan ibunya selagi tua kemudian ditaruh di tempat panti jompo. Masya Allah. Itu adalah dosa yang tidak bisa ditoleransi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ayah ibu kita terima, Pak. Maklum. Tapi yang tidak terima adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan pernah menerima
seorang anak yang menyia-nyiakan kedua orang tuanya. Karena itu adalah bentuk syukur yang memang Allah perintahkan kepada kita. Syukuri kedua orang tua kita. Nah, nikmat ini adalah merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala melalui perantara. Yang wajib kita syukuri. Kita lahir perantara itu, wajib kita syukuri. Makanya ayatnya disandingkan orang tua, anishkurli wali walidai. Ya. Dulu pernah Rasulullah SAW didatangin malaikat Jibril, Pak. Didatangin malaikat Jibril. Kemudian malaikat ini mengucap doa yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Apa kata malaikat yang pertama doanya? Ya Rasulullah SAW. Ya. Jikalau seandainya ada umatmu yang mendengar namamu disebut, nama Nabi Pak disebut, kemudian dia tidak bersolawat kepadamu, maka dia termasuk orang yang celaka. Ya. Jadi malaikat menyampaikan kepada Nabi, celaka orang yang ketika namamu ya Muhammad disebut kemudian dia tidak bersolawat kepadamu, maka dia termasuk golongan orang yang celaka. Kemudian Rasul mengucapkan amin. Lalu malaikat mengucap lagi yang kedua, ya Rasulullah, celaka dia jikalau seandainya umatmu berjumpa dengan Ramadan. Ini hadisnya panjang. Umatmu berjumpa dengan Ramadan sampai Ramadan itu berakhir, kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, maka celaka dia. Rasul kemudian mengucapkan amin. Dan yang ketiga Pak, malaikat Jibril menyampaikan, ya Rasulullah, celaka dia jikalau seandainya ada umatmu yang masa hidupnya bertemu dengan kedua orang tuanya, hidup bersama orang tuanya, atau salah satu di antara keduanya, lalu dia tidak menjadikan dirinya masuk surga asbab dari kedua orang tuanya, maka celaka dia. Kemudian Rasul mengucapkan amin. Hadirin kaum muslimin, lagi-lagi Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran betapa istimewanya ayah ibu kita di hadapan kita. Yang wajib kita syukuri tanpa harus melihat ayah baik atau enggak, ibu baik atau enggak, ayah pelihara kita atau enggak, ibu pelihara kita atau enggak. Enggak. Tapi jadikan ayah ibu kita semasa hidupnya menjadi asbab kita masuk surga. Jadikan ayah ibu kita Pak menjadi asbab kita masuk surga. Maka kata malaikat Jibril, kalau ada di antara umatmu ya Muhammad yang masih ketemu orang tuanya atau salah satu di antara keduanya, tidak bisa menjadikan mereka menjadikan sebab masuk surganya dia, maka celaka dia. Rasul mengucapkan amin. Masya Allah, begitu istimewanya orang tua kita. Maka syukur atas nikmat yang ini Bang, ini nggak boleh main-main. Ya. Kemudian yang ketiga, nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala melalui ketaatan. Asbab ketaatan melalui taat. Itu ada nikmat Pak yang diberikan oleh Allah itu karena asbab taat saja. Di dalam Al-Qur'an diabadikan Ibu, ada kisahnya Maryam, Siti Maryam. Maryam itu enggak pernah kerja, Bu. Enggak kerja dia. Dia punya kerjaan apa enggak? Cuma karena ketaatannya, maka dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala semasa hidupnya sampai akhir hayatnya. Makanan itu yang sudah terhidang di kamarnya, Pak, di kamar langsung. Di tempat khilwatnya, di tempat doanya dia. Di tempat di tempat ibadah dia. Sampai-sampai Nabi Zakaria itu heran, dia seorang nabi. Sepupunya itu seorang nabi. Kemudian ketika dia masuk kamar, kamarnya dikunci oleh Zakaria, karena Zakaria itu sepupu yang diamanahin oleh ayahnya Maryam untuk menjaga dia. Ya.
Dikunci dari luar, kemudian dibuka, pengen memberikan pakaian, ganti pakaian, makanan gitu. Tapi pada saat masuk kamarnya, itu sudah tersedia makanan. Makanan lengkap. Zakaria kemudian bertanya kepada Maryam, "Ya Maryam, dari manakah ini semuanya?" Apa kata Maryam? "Hadza min fadli Rabbi." Ini semuanya pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah utus malaikat untuk ngirim makanan kepada Maryam tanpa kerja. Nah, inilah yang bentuk nikmat karena asbab taat. Bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah asbab taat. Para nabi itu asbab taat, Pak, dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa enggak mendapatkan nikmat-nikmat yang tanpa bekerja tapi karena asbab taat bisa? Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Ya. Ukuran takwa itu waktunya sholat. Ya, bahkan sholatnya dijaga betul, tepat waktu, berjamaah, cari yang kualitas. Tambah lagi sholatnya, sholat sunnah, malam tahajud. Ya, tambah lagi yang mengiringi sholat wajib, ya, rawatib. Itu orang tanda-tanda taat ya. Betul-betul. Dia tidak pernah menentang Allah, nggak pernah melanggar aturan Allah, itu orang takwa. Semua yang Allah perintahkan berusaha dikerjakan semampu yang dia bisa mampu. Tapi yang dilarang Allah berusaha untuk dihindarkan. Dia nggak mau sedikit pun. Nah, ukuran dia ini termasuk orang yang taat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan." Barang siapa yang taat bertakwa kepada Allah, maka Allah akan selalu berikan jalan keluar dari permasalahan yang dia hadapi di masa di dunia. Dan yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rezeki, Pak. Yang enggak bisa disangka, yang enggak bisa diintervensi, yang enggak bisa dijadikan ukuran. Ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib itu ada rezeki yang tidak diduga. Ya seperti Maryam tadi. Itu Allah. Dia enggak pernah mengira, enggak pernah ini, datang. Ketika butuh datang, ketika butuh datang, ketika butuh ada. Dan itu diberikan kepada orang yang taat. Maka ada rezeki yang diberikan oleh Allah asbab taat, asbab takwa. Maka boleh jadi kita bisa melakukan semuanya itu untuk bisa mendapatkan nikmat-nikmat Allah yang tanpa melakukan aktivitas. Ya, tanpa melakukan ikhtiar, tapi kita juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua bentuk nikmat itu wajib kita syukuri. Wajib kita syukuri. Dan syukur itu ada 3 macam. Kita tuntaskan ini. Ya. Libur kan ya Pak? Libur hari ini? Tanggal merah ya? Nah, tanggal merah libur. Baik, kita tuntaskan Pak. Tanggung ya. Syukur itu ada 3. Yang pertama syukurnya orang awam. Yang pertama syukurnya orang awam. Syukurnya orang awam, orang biasa. Orang kita ini. Gimana syukurnya orang awam? Kalau dikasih nikmat, ada sehat, kelapangan, alhamdulillah, masya Allah. Dapat rezeki nombok, alhamdulillah. Tapi ketika mendapatkan cobaan, mendapatkan musibah, ya, tidak mendapatkan sesuatu, masya Allah, ngeluhnya luar biasa. Ya, saking luar biasa mengeluhnya, Pak, mengeluh. Sampai semua status di medsos itu diisi keluhan. Di Facebook, di Instagram, terus di apa semuanya isinya keluhan. Ada yang begitu? Ada yang begitu, Pak? Banyak. Banyak yang begitu. Nah, ini syukurnya orang awam seperti itu. Kalau dapat baru alhamdulillah. Kalau nggak dapat, masya Allah. Ya. Akhirnya dia nggak mensyukuri nikmat, padahal bisa jadi itu adalah ujian. Itu yang pertama. Kemudian syukur yang kedua adalah syukurnya orang khawas, tingkatan naik. Syukur orang khawas. Nah, syukurnya orang khawas ini adalah saat dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, dia bersyukur.
bersyukur luar biasa. Tapi ketika dikasih musibah, maka dia sabar. Enggak pernah protes. Diam aja, Pak. Sabar itu. Nah, ini standar ukurannya orang yang tingkatan taatnya sudah mulai naik. Ya. Syukurnya syukur khawas. Enggak pernah protes, enggak pernah ngeluh gitu. Diam aja, Pak. Biasa. Kasih, bersyukur, makin meningkatin ibadah. Ketika diuji, ya, contohnya kasih sehat bersyukur. Ketika diuji sakit, dikasih sakit, dia sabar. Dia sabar, nggak pernah teriak-teriak, nggak pernah ngeluh, nggak pernah ngumpat-ngumpat. Dia sabar. Nah, ini standar nih, sudah mulai bagi syukurnya. Kalau kita tadi posisi kita masih awam, masih sering ngeluh, ya, apalagi ngeluhnya di status gitu ya, mulai diredam nih, diredam. Saya pengen meningkat menjadi tingkatan syukur yang kedua, ya, syukur yang kedua. Nah, ini pernah dicontohkan Imam Shibli. Imam Shibli itu seorang ulama terkenal, Pak. Banyak pengikutnya, banyak muhibbinnya. Kalau sekarang banyak fan gitu ya, banyak fan gitu. Fan-nya banyak gitu. Suatu ketika dia datang ke sebuah perkampungan. Ya, dia tahu kalau itu seorang ulama besar yang banyak pecintanya di situ. Masya Allah, semua orang berkumpul semua nggak ada. Sambil minta salaman, nangis-nangis, minta doa. Ya. Imam Shibli kemudian menyatakan, kenapa kalian berkumpul semuanya di sini? Ada apa? Itu. Saya berkumpul karena saya cinta kepada engkau. Kami adalah pecinta engkau, muhibbin. Kami adalah fan engkau. Nah, kemudian untuk membubarkan mereka semuanya karena repot, ulama ini repot karena semua orang berkumpul. Fan itu kalau banyak fan berapa? Minta salaman, minta foto, untung dulu belum ada foto ya. Jadi nggak ada yang minta selfie. Ya, cuman salaman aja, minta doa, minta barokahnya gitu. Repot. Imam Shibli ini kemudian mengambil batu kerikil kecil-kecil lalu dilempar kepada mereka semua. Dilempar semua, Pak. Ketika dilempar, kabur semua mereka, dilempar batu kecil oleh Shibli. Ketika mereka sudah kabur semuanya, apa Imam Shibli mengatakan? Dusta kalian, ya. Bohong kalian, karena katanya cinta kepadaku, tapi kenyataannya ketika sudah diuji, dilempar, ya, dengan ketetapan seperti itu, kalian sudah melarikan diri dari aku. Berarti bohong cintamu. Nah, ini standar ukuran cinta, Pak. Banyak orang yang menyatakan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul, tapi ketika diuji dengan sesuatu yang kita merasa nggak enak, kurang nikmat, ya, sengsara sedikit, kita sudah menjauh dari yang kita cintai. Itu membuktikan bahwa cinta kita bohong. Ya, cinta hanya sekedar diucapkan di bibir. Hati-hati kalau kita cinta kepada Allah, maka Allah akan menguji kita. Nah, ujian itu ada dua, ada ujian lapang, ada ujian sempit. Ada ujian nikmat dikasih, ada ujian kemudian tidak dikasih nikmat. Tapi kalau orang itu yang cinta betul kepada Allah, maka rela dia ridho terhadap ketetapan Allah apapun bentuknya. Ya, dan itu adalah bentuk syukurnya orang yang sudah tingkatannya sudah naik yang kedua. Oke, yang ketiga terakhir, ya. Syukurnya khawasil khawas. Syukurnya ini tingkatan yang paling tinggi, Pak. Bentuk syukur yang tingkatan paling tinggi adalah khawasil khawas. Seperti apa? Syukurnya bukan hanya sekedar ketika dikasih sehat atau dikasih sakit. Syukurnya bukan karena ketika dikasih nikmat atau enggak dikasih nikmat, tapi dia bersyukur kepada Zat yang ngasih dia sehat, yang ngasih dia lapang, kepada Zat yang ngasih dia sakit, yang ngasih dia sengsara, yang ngasih dia musibah. Dia bersyukur kepada Zatnya. Dia enggak memperdulikan semua yang ada, nikmat kek, sehat kek, sakit kek, ya, musibah kayak enggak pedulikan. Yang dia pedulikan bagaimana dia bisa mensyukuri terhadap Zat yang menciptakan dia, yang memberikan semua fasilitas yang ada. Dan ini syukur yang paling tinggi. Ini biasanya kelasnya Nabi. Ya. Dulu Rasulullah SAW pernah, ya, Aisyah menceritakan bahwa Rasul itu pernah sholat malam sampai kakinya bengkak-bengkak.
Sampai kakinya Pak bengkak-bengkak. Kemudian Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan itu semuanya? Bukankah engkau ini seorang nabi, seorang rasul yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga tanpa hisab, yang sudah banyak diberikan kenikmatan. Lalu kenapa engkau lakukan semua itu?" Apa kata Rasulullah? "Ya Aisyah, bukankah aku, tidak bolehkah aku bersyukur atas semua yang Allah berikan itu? Tanpa kecuali." Jadi Rasulullah melakukan itu karena syukur kepada Allah atas semua nikmat-nikmat yang diberikan, baik berbentuk nikmat sehat, nikmat sakit, nikmat enak, mau nikmat gak enak. Itu Rasulullah lakukan. Bukan karena mendapatkan nikmat saja. Ya. Imam Ibrahim bin Adham pernah bertanya kepada seorang ulama di zaman itu, ya. Namanya Imam Syakik Al-Balkhi. Di zamannya itu ada imam besar juga. Nah, untuk tes ya, apa kata Ibrahim bin Adham? "Wahai para ulama, ya, standar apakah tauhid yang kalian miliki? Landasan dasar seperti apakah tauhid yang kalian miliki terhadap Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian Imam Syakik Al-Balkhi ini kemudian menyampaikan, ya, dasar tauhid yang saya miliki adalah idza ruzikna ta'amna wa idza muni'na sobarna. Kata Imam Syakik tadi, dia menyampaikan standar ketauhidan yang kami miliki adalah idza ruzikna ta'amna. Apabila Allah berikan rezeki kepadaku, kami makan. Wa idza muni'na sobarna. Kalau Allah nggak ngasih kenikmatan, nggak ngasih rezeki, ya kami diam, munikna, kami sabar, kami diam. Apa kata Ibrahim bin Adham? Itu kan nggak jauh dari anjingmu, anjing peliharaanmu. Jadi standar mengukur orang yang seperti itu, Pak, itu dilaksanakan akhlaknya anjing. Hadza kilabun ya Balkhi. Itu kan nggak jauh beda seperti akhlak anjingmu gitu, anjing peliharaanmu. Apa bedanya? Kenapa diibaratkan anjing, Pak? Karena anjing itu kalau dikasih makan, dia makan, Pak. Tapi kalau nggak dikasih, dia diam aja, sabar nunggu dikasih. Jadi kalau dikasih makan, dia makan. Kalau nggak dikasih, sabar dia menunggu. Nunggu majikannya, diam, kalau dikasih baru. Apa bedanya kamu tauhidmu dengan akhlaknya anjing seperti itu? Kalau dikasih rezeki baru dimakan, kalau nggak dikasih diam, sabar. Nggak ada bedanya katanya akhlak anjing. Kemudian Imam Balkhi bertanya kepada Ibrahim bin Adham, lalu seperti apa baiknya tauhid yang harus kita miliki? Lalu kemudian Ibrahim bin Adham menyampaikan, idza muni'na, kalau standar ukuran kami itu adalah idza muni'na syakarna wa idza ruzikna asarna. Apabila dikasih kenikmatan, kami bersyukur. Idza muni'na syakarna, kalau dikasih kenikmatan, kasih rezeki, kami bersyukur. Wa idza ruzikna asarna. Bukan. Idza muni'na syakarna. Kalau enggak dikasih rezeki, enggak dikasih kenikmatan, kami bersyukur. Ini standar tauhid yang sudah tinggi, Pak. Yang khawasil. Kalau enggak dikasih rezeki, itu malah bersyukur. Dikasih musibah, bersyukur. Dikasih sakit, bersyukur. Kata Ibrahim bin Adham. Tapi kalau dikasih rezeki, dikasih nikmat, kami bagi-bagi. Wa idza ruzikna asarna. Kalau dikasih nikmat, bagi-bagi. Dan ini adalah sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa? It'amut ta'am. Allah itu adalah pemberi makan kepada semua. Tidak ada batasan. Baik yang mampu maupun yang enggak mampu, baik yang kekurangan maupun yang kekurangan. Itu sifat Allah, Pak. Maka barang siapa yang bisa mengikuti sifat Allah yang seperti ini, maka dia tingkatan tauhidnya, syukurnya sudah termasuk khawasil khawas. Seperti Ibrahim bin Adham tadi kesampaikan, idza muni'na syakarna. Kalau enggak dikasih rezeki, ya kita bersyukur. Tetap bersyukur, Pak. Kalau kasih sakit, syukur.
Tapi kalau dikasih nikmat, dikasih rezeki, bagi-bagi. Bagi-bagi. Nah, berbagi. Nah, inilah sifat Allah, it'amut ta'am. Allah itu adalah pemberi makan kepada semua tanpa kecuali. Kalau kita kan pilih-pilih, Pak. Kalau kita mau ngasih, yang kelihatan nggak mampu, yang kelihatan mengenaskan. Bahkan kalau kita ngasih, masih mikir-mikir. Suka nih, setan, iblis, itu ada di dada kita, Bu. Kalau kita mau ngasih. Iya, kalau bener nggak dia? Jangan-jangan itu nanti pakai buat mabuk. Ada yang begitu, bener nggak? Kita lihat, Pak, ada orang yang kita kasih, pakaiannya compang-camping, menakutkan. Pakai pang misalnya ya. Dia minta sama kita. Bu, minta. Kita nggak ngasih, Pak. Kenapa? Karena pikiran kita. Kalau dikasih nanti, iya kalau dipakai buat yang baik. Kalau dipakai buat minum-minum, buat hal yang lain. Artinya bahwa kita belum termasuk di antara orang syukurnya khawasil khawas. Kita masih melihat, kalau memberi kita masih melihat orang yang kita kasih. Padahal tingkatan syukur yang tinggi, memberi jangan melihat yang kita beri, tapi memberi kita melihat yang menciptakan makhluk. Jangan pernah memandang, Pak. Jangan. Kalau kita memandang, nggak pernah kita kasih. Nggak pernah. Karena jangan-jangan sih. Jangan-jangan begini, jangan-jangan begini. Jangan-jangan dia bohong, dia nipu. Di kampungnya dia rumahnya bagus. Kalau kita ngasih jangan mikir ke situ, Pak. Itu iblis, setan itu. Nah, sekarang kita masih sering terhambat dengan hal-hal begitu kalau kita mau berbagi. Padahal Allah ngasih kita nggak pernah mikir. Allah kalau ngasih kita, Pak, nggak pernah mikir. Begini. Apakah kita taat? Dikasih. Yang nggak taat, dikasih nggak? Dikasih, Pak. Nggak percaya, Pak? Coba 1 minggu aja Bapak nggak sholat. Mau nggak 1 minggu nggak sholat? Nggak sholat, pokoknya jauh dari Allah, Pak. Rusakin segala macam. Tetap nggak dikasih nikmat sama Allah. Tetap nggak dikasih makan. Tetap nggak dikasih makan. Itu buktinya bahwa Allah itu adalah it'amut ta'am, pemberi makan kepada siapapun tanpa melihat yang dikasih. Dia taat atau enggak. Nah, kita yang syukur. Kita berusaha untuk sampai ke sana, Pak. Jangan pilih-pilih kalau mau ngasih. Bahkan kepada orang yang mampu kita kasih boleh nggak? Boleh. Yang nggak boleh kalau kita ngasih zakat. Tapi zakat kepada orang yang mampu boleh nggak? Kalau orang yang mampu tadi dia termasuk gharimun. Tahu gharimun, Pak? Kelilit utang. Standar ukurannya dia kaya, rumahnya bagus, mobilnya ada. Tapi kalau dihitung asetnya dengan hutangnya, dia termasuk golongan orang yang pailit. Gharimun, maka dia berhak menerima zakat. Tuh. Apalagi sedekah, Pak. Infak. Bagi. Makanya Bapak Ibu sekalian, saya tinggal di komplek. Kalau kita bikin makanan ini sih, bikin yang banyak. Kenapa? Bagi itu tetangga. Masih, dia kan enggak kekurangan. Bukan soal kekurangan, enggak. Kita berbagi. Tapi belum tentu dia masak seperti yang masakan kita kan. Nah, kita bagi. Kebaikan itulah yang membuat dia akhirnya bisa berbuat baik. Ingat Rasulullah SAW punya tetangga orang Yahudi yang jahatnya minta ampun. Tapi apa? Tetap Rasulullah berbagi sama dia. Berbagi. Nah, seperti ini baru sekalian, ini adalah hakikat syukur yang sebenarnya. Hakikat syukur yang amat sangat tinggi yang memang harus kita mencoba untuk mengarah ke sana. Ya, mengarah untuk bisa mencapai derajat syukur yang tertinggi. Apa syukur tinggi? Khawasil khawas. Tapi urut-urutannya pertama. Kita ini standar masih awam lah, ya, masih awam. Syukurnya syukur orang awam. Kalau dikasih alhamdulillah, nggak dikasih kita sering ngeluh. Masih sering ngeluh. Ya. Masih sering ngeluh kan? Ngeluh, datang ke masjid. Aduh ya Allah. Ngeluhnya sama orang. Ini nih kaki nggak enak banget udah 1 minggu. Ngeluh itu, Pak, ngeluh. Kenapa sih ngeluhnya nggak ke Allah aja? Ngeluhnya sama temen ini gitu. Nggak usah, Pak, nggak usah. Kita coba untuk tidak mengeluh kepada makhluk, ngeluhnya kepada Allah. Oke, sampai di sini baru sekalian. Nanti masih ada waktu, kalau ada yang mau nanya silakan ya, tentang nikmat, tentang syukur yang kita sudah kupas selama ini. Nah, lalu nikmat yang dimaksud
dengan surat Al-Fatihah ayat 7, nikmat yang mana? Kan tadi nikmat banyak. Ya. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Nikmat yang seperti apa? Apakah nikmat yang tadi? Enggak. Khusus nikmat istimewa buat orang yang jalannya lurus, yaitu an'amta 'alaihim ghairil maghdub, yaitu bukan jalannya orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Siapa yang Allah murkai? Di tafsir Ibnu Katsir disampaikan ghairul maghdub itu adalah orang Yahudi. Kenapa orang Yahudi termasuk ghairul maghdub? Allah membenci orang-orang Yahudi, Allah murkai orang Yahudi bukan karena sifat Allah pembenci, karena Allah enggak punya sifat pembenci. Lihat di Asmaul Husna, Pak. Enggak ada itu. Allah punya maghdub, enggak ada. Dendam enggak ada, Pak. Allah itu kasih dan sayang. Tapi kenapa Allah kemudian murkai orang Yahudi? Karena perbuatan orang Yahudi yang keterlaluan. Dikasih nikmat enggak pernah bersyukur. Ya, dikasih kelebihan selalu dia merubah-rubah sampai ukuran nabi-nabinya pada dibunuh. Ya. Nah, keterlaluan. Dia merubah-rubah konsep, merubah tatanan, merubah petunjuk. Dia tahu bahwa itu dari Allah, dia rubah semuanya. Makanya kitab-kitab orang-orang Yahudi itu semuanya berubah. Itulah yang membuat kemudian mereka dimurkai oleh Allah, bukan karena Allah yang pembenci, tapi akibat dari perbuatan dia. Maka bukan jalannya orang Yahudi. Jadi nikmat yang belum tentu. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan yang lurus adalah nikmat yang Allah berikan, yaitu agama Islam. Bukan agama Yahudi. Kita itu nikmat yang paling besar, istimewa di antara nikmat banyak yang harus kita syukuri. Ya. 'Alaihim waladhdallin, dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Siapa yang sesat? Orang Nasrani. Golongan Nasrani itu golongan sesat. Kenapa sesat? Karena dia menyatakan bahwa Allah punya anak. Allah punya anak. Allah punya istri, Allah punya anak. Ini kesesatan mereka. Ya, maka bukan golongan orang. Kita dikasih petunjuk oleh Allah, nikmat oleh Allah yang dari lepas dari semua itu. Kita enggak mempercayai Allah punya anak, kita enggak mempercayai Allah punya istri, ya. Kita enggak mempercayai bahwa Allah itu punya sandaran yang lain. Sesat itu sesat. Dan kita bukan termasuk golongan orang-orang yang merubah-rubah konsep. Ya, Quran ini. Kita tetap istiqomah jalan Al-Quran yang kita pakai. Petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah nikmat yang paling besar yang ada di dalam suratul Fatihah. Kemudian yang setiap saat kita baca, kita doa seperti itu. Ya, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Setiap itu kita baca, kita doa itu. Kenapa? Ini adalah nikmat sebesar-besarnya. Nikmat yang harus kita wajib syukuri. Ini yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, wa'afana ya kirim. Innallaha ghafurur rahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma rizqna rizqan halalan thayyiban wasi'an mubarakan wa ilman nafi'an birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup, ada yang mau nanya? Monggo silakan. Ya, Pak. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Tadi Ustaz memulai ceramahnya dengan menanyakan nikmat yang mana yang dimaksud dengan surat Al-Fatihah ayat 7 Ustaz. Setelah panjang lebar menjelaskan nikmat duniawi, nikmat ukhrawi dan segala macam klarifikasinya, ternyata jawabannya hanya nikmat yang agama Islam. Itulah yang nikmat yang dimaksud Al-Fatihah itu. Berarti nikmat itu nikmat yang
umum ya Ustaz, semuanya udah kita ini beragama Islam itu udah mendapatkan nikmat yang dimaksud dengan surat Al-Fatihah. Apakah dalam nikmat kita beragama Islam ini ada level-levelnya juga Ustaz, tingkatan-tingkatannya juga, atau ada pembagiannya juga dari yang paling awal sampai yang paling tingginya itu gimana? Iya. Islam ini adalah nikmat yang teristimewa. Dan ini yang paling tinggi, setinggi-tingginya nikmat yang wajib kita syukuri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan innad-dina indallahil Islam. Ya, sesungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah di sisi Allah adalah agama Islam. Nah, ketika kita sudah berislam, kemudian istiqomah dengan Islam kita jaga betul Islam kita ini dengan segala macam perintahnya yang ada di dalam agama Islam itu, ini adalah nikmat besar. Nikmat yang paling besar di antara semua nikmat tadi. Tapi semua nikmat tadi wajib kita syukuri, ya. Nikmat dilahirkan berkat ayat dan itu tadi saya jelaskan. Tapi yang paling besar nikmat yang teristimewa dalam suratul Fatihah adalah nikmat ketika kita mengenal Islam. Kita mendapatkan tunjuk agama. Ya, karena satu-satunya asbab nanti ya kita kembali ke akhirat itu satu-satunya yang andai ada di antara kita yang pendosa totalitas di dunia, tapi semasa dia masih Islam, tauhidnya masih Islam, dia tetap masuk surga. Dia tetap masuk surga. Tapi bedanya dengan orang-orang yang kemudian mendapatkan laknat dari Allah, Yahudi dan Nasrani, itu sudah lepas dari itu semuanya. Maka ini nikmat ini yang paling utama. Ya. Dan Allah sampaikan juga di ayat yang lain. Sampai-sampai Allah berpesan betul terhadap nikmat ini. Apa kata Allah? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Ingat nih, nikmat yang besar ini jaga betul. Ya. Sampai-sampai jangan sampai kamu nanti sampai meninggal akhir hayatnya kamu bukan dalam keadaan Islam juga. Itu nikmat besar ini Pak, jaga terus istiqomah. Salah satu untuk menjaga keislaman kita, masjid ini makmurkan, taklim terus itu menjaga keimanan kita. Berdoa, mulai sekarang Pak, doanya harus doa yang istimewa itu doa ketika kita mendapatkan supaya dijaga Islam kita, iman kita dijaga. Kemudian akhir hayat kita menjadi akhir hayat yang husnul khotimah. Umur 50 tahun ke atas itu jangan minta rezeki aja ya Allah, perlimpahkan harta, rezeki. Repot Pak, tenaga kita udah nggak ini ngurus dunia ini. Mintanya apa? Mintanya hidayah, mintanya Islam ini Pak, minta imannya diperkuat, ya. Minta umur yang berkah, ilmu berkah. Kalau ada rezeki yang Allah masih kasih berkah. Dan jangan lupa doa yang terakhir, akhiri hidupku ini ya Rabb dengan husnul. Itu adalah secanggih-canggihnya doa. Umur kita 50 tahun ke atas. Sudah enggak saatnya lagi kita doa minta harta. Repot Pak. Kalau udah umur 50 kalau dikasih kelimpahan repot. Karena dunia itu merepotkan. Oke. Baik. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Jadi memang di suratul Fatihah itu ditekankan betul nikmat Islam itu adalah nikmat yang terbesar, tertinggi, teragung yang harus kita syukuri dan kita jaga. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Cukup, ada lagi? Cukup ya? Kita tutup doa akhir majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.